Koko, Cece, dan teman-teman selama acara Dhamma Talk ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menghidupkan kamera dan mematikan mic selama bimbingan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengisi link evaluasi di akhir acara. Sekarang, dipersilakan Eriko untuk memimpin doa agar acara Dhamma Talk ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Dipersilakan Eriko. Sebelum memulai doa, marilah kita bersikap anjali dan melafalkan Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata thamo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Semoga kelas Dhamma pada hari ini diberkati dan dapat berjalan dengan lancar. Sabesata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa selesai. Terima kasih Eriko karena telah memimpin doa. Baiklah, sekarang saya akan membacakan profil narasumber kita. Ibu Brenda adalah seorang Certified Regression Specialist and Certified Clinical Hypnotherapist dari Hypnotherapy Training Institute di Amerika, dan member dari The American Certified Hypnotherapist Examiners. Ia juga seorang Certified Regression Hypnotherapist dari International Association for Regression Research and Therapists di Amerika. Ibu Brenda merupakan Ketua Pembina dari Yayasan Dhammasukha Indonesia. Yayasannya menyelenggarakan meditasi Brahma Vihara dan bakti sosial. Baiklah, sekarang merupakan sesi penyampaian materi. Dipersilakan kepada Ibu Brenda untuk menyampaikan materinya. Selamat sore semuanya, Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya oleh Permuridis. Saya tuh tadinya berharap ada yang menjelaskan apa arti Permuridis. Tapi saya diundang oleh Sis Monica dan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi Dhamma pada sore hari ini. Saya akan share screen saya untuk mempercepat waktu supaya kita tidak kehilangan waktu yang ada. Jadi asal mulanya ini adalah tentang buku Born Again yang aslinya dalam bahasa Inggris yang saya miliki di sini, yang tebalnya segini. Jadi buku Born Again ini dalam bahasa Inggris ini diterbitkan oleh Dr. Walter Samkew MD yang nanti ada profilnya. Pada saat itu saya ikut regression conference di Connecticut karena saya sudah menerjuni bidang regression terapi, hipnoterapi sejak 2002 dan regression terapi sejak 2004. Jadi sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia regression. Dan saat 2007 saya bertemu dengan Walter Samkew, saya sangat tertarik karena pada saat itu mungkin sampai saat ini hanya inilah satu-satunya buku yang menceritakan tentang kemiripan wajah. Jadi waktu itu saya pulang menengok orang tua di 2008. Saya ketemu dengan Mama Handaka Wijananda dari Ehipasiko Foundation. Tercetaklah buku yang merah ini, yang tebalnya segini. Oke. Jadi dari buku yang tebalnya segini, aslinya diterjemahkan sebagai buku yang jauh lebih tebal. Dan ini dibutuhkan oleh tim Mama Handaka itu hanya 6 bulan. Dan sangat menarik karena
kita menjadi bisa mengerti wajah-wajah ini terbawa kemiripannya dari satu kehidupan lampau ke kehidupan berikutnya. Lalu setelah buku yang merah itu habis, terbitlah cetakan buku yang kedua. Dan buku ini sudah habis, sold out. Di Gramedia sudah tidak ada, di Aipasiko sudah tidak ada. Akhirnya kami meminta izin, Mama Handaka dan saya meminta izin kepada Walter supaya buku ini bisa jadi cuma-cuma dalam bentuk PDF. Yang linknya bisa di screenshot atau bisa difoto sehingga nanti bro dan sis bisa melihat sendiri buku ini yang membahas tentang kemiripan wajah. Dan ini sangat menarik, ini merupakan salah satu bukti bahwa rebirth atau tumimba lahir itu nyata. Jadi kita tidak menyebutkan tentang reinkarnasi, tetapi dalam Buddhism itu tidak ada atta atau jiwa yang kekal. Yang ada adalah kesadaran-kesadaran yang berpindah. Dan itu berbeda dengan pengertian reinkarnasi, di mana jiwa itu kekal, padahal jiwa itu tidak kekal. Karena tidak ada yang kekal, seperti yang kita ketahui ya, anicca semuanya. Jadi anyway, ini adalah cerita tentang Anne Frank yang dalam kehidupan sekarang itu bernama Barbro Carlin. Anne Frank itu terlahir dari keluarga Jewish Yahudi dan tinggal di Belanda, di Amsterdam. Sedangkan Barbro Carlin ini terlahir di Swedia. Aslinya Barbro ini lahir di Swedia, tapi sudah berapa tahun itu beliau menetap di California di Amerika. Jadi waktu Barbro kecil itu selalu dia bilang sama papanya, "Papa, nama saya Anne Frank." Kemudian papanya pikir ini halunya anak-anak ya, jadi nggak begitu diperhatikan. Tetapi makin lama si Barbro ini makin menceritakan tentang kehidupan Anne Frank. Yang akhirnya ada satu pelajaran di mana gurunya menyebut tentang Anne Frank. Dan dia heran, kenapa gurunya begitu banyak tahu tentang dirinya. Yaitu Anne Frank ini punya fobia, takut dengan orang yang memakai seragam, dia mual, tidak suka makan kacang-kacangan. Kenapa? Karena di kehidupan lampau dia sebagai Anne Frank, dia itu makan makanan dari kaleng, kacang-kacangan, dan mereka bersembunyi di etik. Etik itu bagian dari rumah yang seperti gudang. Nah, mereka bersembunyi di sana makan dari kalengan. Yang akhirnya diketemukan oleh orang-orang serdadu yang memakai seragam. Itu sebabnya Barbro waktu kecil itu sangat takut dengan orang yang memakai baju seragam. Yang akhirnya diketahui bahwa Barbro ini dibawa ke concentration camp, yaitu tempat di mana orang dihukum dengan cara digas. Ada gas yang kemudian mematikan mereka. Seperti itu. Jadi yang unik dari cerita Barbro, dia mengalami deja vu banyak sekali. Papanya itu kan dulu nggak ada internet, jadi cari di perpustakaan dan ketahuan bahwa Anne Frank itu ada museumnya di Amsterdam. Akhirnya papanya itu membawa Anne Frank pergi ke Amsterdam dan dia mau pesan taksi. Dan Barbro kecil ini bilang, "Papa, jangan pesan taksi, tapi saya tahu rumah ke rumah Anne Frank, jalan menuju ke rumah Anne Frank." Akhirnya papanya mengikuti anaknya. Jadi itu deja vu pertama, anak itu baru pertama kali datang ke Amsterdam, sedangkan kalau kita tahu jalan di Amsterdam itu berliku-liku. Dan deja vu kedua, pada saat tiba di rumah Anne Frank, Anne kecil bilang, "Papa, harusnya di sini ada lukisan. Kemana? Kok nggak ada?" Papanya bertanya kepada pramuwisata di sana, dan ternyata betul, katanya sedang direstorasi lukisan-lukisan itu. Jadi itu deja vu kedua. Deja vu ketiga, pada saat mereka tiba di etik, di tempat Anne Frank bersembunyi, dia itu seperti frozen, membeku. Jadi ketakutan. Kenapa? Karena dia mengingat bahwa dia itu diambil di sana, dibawa ke
concentration camp. Jadi di rumah itu Barbro kecil mengalami deja vu yang buat kita yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak mengerti itu aneh. Kenapa anak kecil itu bisa punya memori begitu kuat, ya? Nah, ini kalau kita memperhatikan kemiripan wajah, terutama pada saat Barbro dan Anne ini agak besar, matanya, hidungnya, bibirnya itu mirip sekali, ya. Dan ini ada di websitenya Walter, yaitu reincarnationresearch.com. Karena Walter Samkew melakukan riset tentang kelahiran ulang, yaitu rebirth ini. Nah, ini adalah Walter Samkew. Di kehidupan lampaunya, dia bernama John Adams yang merupakan salah satu presiden Amerika. Dan di kehidupan itu, John mempunyai saudara bernama Peter Adams. Di kehidupan ini, Walter dan George juga merupakan kakak adik. Jadi kalau kita memperhatikan kemiripan wajah dari John Adams dan dengan Walter, itu kita bisa melihat betapa miripnya kedua orang ini. Bahkan Walter secara guyon bilang ke kami itu sampai gendut-gendut perutnya itu sama seperti John Adams. Kemudian kalau kita melihat Peter dan George itu wajahnya mirip. Dan tipis bibirnya, hidungnya yang mancung, sorot matanya, sampai ke bentuk alisnya itu mirip banget. Nah, ini juga menjelaskan bahwa keluarga itu bisa terlahir kembali bersama-sama di dalam keluarga. Ya, jadi kalau seandainya kita kehilangan anggota keluarga, janganlah menangis berlebihan. Karena kasihan energi dari kesadaran dari orang yang pergi itu bisa melekat kepada anggota keluarga dan bisa jadi peta, jadi hantu. Dan kita tidak mau itu terjadi. Kalau kita sayang pada keluarga kita saat mereka pergi meninggal, ya sudah, biarkan mereka pergi. Yang kita perlu lakukan adalah berdoa, melakukan pelimpahan jasa seperti itu. Nah, kemudian ini saya ada satu kasus yang unik. Saya bertemu dengan Jeff Keane di conference itu, dan dia menulis buku tentang Someone Else's Yesterday. Someone Else's Yesterday adalah menceritakan bahwa Jeff Keane ini di kehidupan lampaunya bernama John Garden. Yang kalau kita lihat sampai ke brewoknya, kumisnya itu mirip ya, raut matanya, bentuk telinganya, hidungnya, sampai ke bentuk rambutnya itu pun mirip-mirip. Dan yang unik dari Jeff Keane ini, dia memperbaiki karmanya. Kalau dulu sebagai John Garden dia banyak membunuh sebagai seorang jenderal perang, kemudian Jeff Keane ini memperbaiki karmanya dengan menjadi seorang firefighter, yaitu orang yang membantu belambir gitu ya di pemadam kebakaran. Dan kemudian ada Carol Beckwith dan Robert Snow. Ini menjelaskan bahwa dari profesi kehidupan lampau bisa terbawa di kehidupan sekarang. Dulu Carol Beckwith ini adalah seorang kapten polisi, detektif. Dan sekarang Robert Snow ini di kehidupan ini menjadi kapten polisi. Kita bisa melihat raut mata, hidung, bibir gitu ya. Ini semua bisa mirip karena memang kalau saya biasa regresi itu saya bertanya, coba lihat dia siapa gitu. Karena feature itu pasti bisa kita kenali kalau kita pernah bertemu. Yang berikutnya adalah tentang Michael Jackson. Semua di sini mestinya tahu ya siapa Michael Jackson. Dia menamakan dirinya adalah King of Pop. Sedangkan sebetulnya di kehidupan lampaunya, Michael Jackson merupakan seorang juga penyanyi dan menamakan dirinya Emperor of Entertainers yang bernama Charles Dasusi. Dan kita semua tahu bahwa aslinya Michael Jackson itu kulit hitam. Tetapi dia begitu terobsesi menjadi orang kulit putih sampai dia suntik, botox dan segala macam, berusaha menyerupai Charles Dasusi. Ya, jadi kita bisa melihat itu kecenderungan seseorang. Kalau seseorang di kehidupan lampau banyak menjadi lelaki, di kehidupan ini
sebagai perempuan bisa membawa sikap kelelakiannya dia itu karena masih terbawa dari kehidupan lampau. Juga sebaliknya, kalau seseorang banyak terlahir sebagai perempuan, di kehidupan berikutnya, dalam kehidupan ini, badannya ini badan perempuan, badannya badan laki-laki, tapi berperilaku seperti perempuan. Jadi banyak kasus yang seperti itu. Ini menjelaskan tentang transgender, kemudian LGBT gitu ya, lesbian, gay, kemudian bisexual dan transgender. Ini bisa terbawa dari kehidupan lampau. Nah ini yang menarik. Ini bisa cari di YouTube kisah tentang James Leininger dan James Houston. James Leininger di kehidupan lampaunya adalah seorang pilot yang bernama James Houston. Sedangkan James Houston ini waktu masih kecil, dia suka bilang sama papanya, kapal saya ditembak sama orang kecil. Padahal kalau kita tahu orang kecil yang dia maksud itu adalah orang Jepang. Ya, jadi memang kapalnya itu ditembak di Daytona Beach itu oleh dalam Perang Dunia. Jadi waktu kecil James Leininger ini bisa masuk kokpit dan dia bisa tahu bagaimana cara menyalakannya. Kalau saya cuma tahu naik, tidak bisa menerbangkan. Anak itu tahu gimana cara mengoperasi kokpit di kokpit di pesawat. Padahal cukup rumit, tapi dia mengerti. Nah itulah deja vu atau memori-memori itu bisa terbawa dari kehidupan lampau. Dan semua contoh kasus ini ada di websitenya Walter. Kemudian yang menarik, mungkin ada yang mengenal Mama Handaka Wijananda dari Ehipasiko Foundation. Kalau ada yang tahu beliau itu latar belakangnya adalah seorang apoteker. Tetapi mempunyai obsesi atau keinginan besar untuk menerjemahkan. Nah, itu terbawa dari past life kehidupan lampaunya beliau yang bernama Henry Opukahaya. Henry Opukahaya ini merupakan seorang misionaris, orang Katolik di Hawaii, dan beliau ini menerjemahkan buku-buku dari bahasa Latin Katolik ke dalam bahasa Hawaii. Jadi dia ini sangat berjasa di Hawaii untuk orang-orang Katolik di sana. Nah, yang menarik, Henry Opukahaya mempunyai simbol My love be with you. Sedangkan Mam Handaka dalam kehidupan ini mempunyai, kalau yang kenal ya tahu bahwa beliau mengatakan love you. Jadi seperti itu mirip sekali. Kemiripan-kemiripan itu ada. Nah ini yang menarik adalah cerita Lyman Trumbull bersama Barack Obama. Jadi di kehidupan lampaunya, Pak Obama ini merupakan seorang pejuang dari perbudakan di sana. Jadi beliau inilah yang menulis Amendment ke-13 yang menghapuskan perbudakan. Nah, misi dari kehidupan lampau ini dilanjutkan oleh Pak Obama. Yang kalau kita lihat mukanya ada miripnya dari matanya, alisnya, mulutnya, hidungnya. Itu ternyata membawa misi dan Pak Obama berhasil mengangkat orang-orang kulit hitam di Amerika itu sehingga beliau bisa menjadi presiden Amerika kulit hitam yang pertama. Jadi itu yang menarik. Kemudian apa sih yang kita bawa dari kehidupan lampau? Yaitu adalah perbuatan atau karma. Karma baik atau tidak baik. Ingatan atau tanda lahir. Ingatan seperti yang tadi sudah saya ceritakan tentang Barbro dan Anne Frank. Tanda lahir itu bisa juga karena terbawa dari masa lalu. Saya pernah punya klien, dia ada tanda lahir di tangannya, dan dia bilang tanda lahir itu sering sekali ngilu kalau beliau ini orang Indonesia yang tinggal di China. Jadi dia bilang kalau sudah mulai masuk musim dingin, tanda lahirnya itu sakit, ngilu. Dan kita gali, kenapa bisa begitu? Dan ternyata di kehidupan lampaunya, dia itu meninggal dipanah di tepat di tempat tanda lahirnya, dan meninggalnya di musim winter, di musim dingin. Jadi dingin sekali. Setelah mengerti, maka rasa nyeri itu
tidak lagi dialami. Itu beliau lapor informasi kepada saya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat menarik bahwa tanda lahir di badan kita atau di wajah kita itu adalah bawaan dari memori kehidupan lampau karena badan kita menyimpan memori. Kemudian kemiripan wajah, karakter, sifat, dan kebiasaan. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian bakat atau talenta, kepandaian, dan kemampuan. Jadi saya sering diminta menggali apa sih bakat seseorang gitu di kehidupan lampaunya yang bagus, yang sukses gitu. Itu bisa terbawa kembali di kehidupan ini. Kemampuan itu adalah yang dimaksud terkadang kemampuan indigo atau indera keenam yang memang kebanyakan itu berasal dari atas alam manusia dan kemampuan bermeditasi dari kehidupan lampau. Kemudian perasaan positif dan negatif. Apa maksudnya? Positif itu yang rajin berdana, suka memberi, suka menolong orang. Yang negatif itu yang malas, suka pemarah, kemudian suka menggadu domba, kemudian suka melanggar sila. Nah, itu sangat erat hubungannya nanti. Kita akan lihat ya. Kemudian pelajaran kehidupan, belajar dari kesalahan masa lampau untuk bisa diperbaiki dalam kehidupan ini. Inilah yang kita the whole point of regression. Jadi regresi ini bukan kepo-kepo untuk menggali kehidupan lampau seseorang, tapi biasanya yang saya bantu gali ini kalau ada perasaan-perasaan yang mengganggu, misalnya kebencian, kesedihan terhadap sesuatu atau kesedihan tanpa sebab, kemudian ketakutan, fobia, trauma. Nah, itu yang kita kenali dan kita lepaskan. Tentunya saya mempunyai cara untuk melepaskan semuanya itu. Dan ini yang saya ini sangat karena saya di mana selalu mengajak orang menjaga sila. Kenapa? Di sila pertama, kita tahu bahwa kita mengambil sila menghindari pembunuhan atau melukai, menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, kita tidak terkena pelanggaran sila. Misalnya, orang yang datang itu karena ada akibat ya, penyakit misalnya, cacat, usia pendek, keluarganya nih biasanya yang penasaran kenapa seseorang usianya pendek. Kemudian sulit hamil, ketakutan, kecemasan, dan bisa lahir di alam rendah kalau melanggar sila pertama. Contoh profesi atau perbuatan adalah seorang raja, jenderal, tentara yang berperang, kemudian gladiator atau pegulat, petinju, pengadu binatang, nelayan atau pemburu, kemudian pembunuh atau bunuh diri, dan juga penguburan kandungan. Ini semua adalah contoh perbuatan yang mengkondisikan bagian yang tertulis merah itu tadi. Jadi kita harus berhati-hati dengan sila yang kita ambil. Semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali terkondisi untuk mengalami ini. Jadi tidak peduli agamanya apa, kalau dia penyakitan, dulunya bisa jadi sering membunuh. Nah, sila yang pertama dan sila yang kedua ini sangat erat hubungannya. Sila kedua, mengambil sila menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Apa akibatnya? Kalau kita suka ngambil barang orang, maka kita bisa kecopetan, kehilangan harta benda, kebakaran, miskin, hidup dalam kekurangan, alam rendah. Contoh perbuatan, seorang raja, jenderal, tentara yang merampas atau memeras dan dia membunuh. Wah, udah itu terkena pelanggaran dua sila sekaligus. Kemudian pencuri, copet, menipu, korupsi, penyelundup dan pembajakan. Kemudian pemakaian barang milik kantor, yayasan, wihara untuk kepentingan pribadi. Contoh ya, bro dan sis, kalau lagi di wihara, nyolok listrik di wihara itu kan mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Bawa power bank sendiri, jadi nggak usah pakai
apa namanya, listrik dari wihara. Atau kalian kalau mau pakai begitu berdana kepada wihara, it's okay, tidak menjadi masalah ya. Jadi ini yang bisa kalian lakukan sehingga kalian tidak akan terkena dampak dari perbuatan ini, perbuatan karma buruk ini ya, akibat-akibatnya. Saya punya contoh kasus. Banyak sih, misalnya mereka itu realtor, yaitu orang yang bekerja menjual rumah, kemudian yang menjual asuransi, datang kepada saya, kenapa ya Bu, saya ini mau deal batal terus katanya, nggak pernah bisa berhasil, selalu dikit lagi mau deal nggak bisa. Dan ada satu bapak kontraktor, ini yang paling sering saya ingat dan paling sering saya ceritakan. Jadi beliau ini seorang kontraktor. Jadi kalau udah mau jadi di rumah nih, yang pesan rumah itu ada aja masalahnya. Nggak bisa bayar lah, batal lah, apalah, pokoknya masalah tuh banyak. Dan dia cari tahu kenapa ya saya begini. Dan ternyata diketahui bahwa di kehidupan lampau beliau ini, beliau adalah seorang raja yang merampas kerajaan itu dan suka berperang mengambil wilayah orang lain. Jadi itu sebabnya pelanggaran sila ini harus kita waspadai. Mau agama Buddha, mau agama apapun, semua terkondisi dari akibat karma. Jadi nggak peduli agamanya apapun ya. Jadi setelah kita mengerti, oh iya, dan dia bilang, saya tanya waktu itu, berapa banyak orang yang terbunuh di sana? 5.000 lebih. Yang saya ingat, saya menyarankan beliau itu function sekitar 6.000 ekor. Dan yang saya ingat, beliau datang kepada saya membawa istrinya, yang kemudian beliau cerita, Bu, ada kasus yang menarik. Hari itu setelah saya selesai function 6.000 ekor, seperti yang Ibu sarankan, kebesokannya saya kecelakaan. Kalau orang melihat mobil saya, itu menduga pasti orang yang di dalam mobil itu meninggal. Tapi saya cuma lecet aja, Bu. Saya bilang, ya itulah kekuatan dari perbuatan baik kita. Jadi kecelakaan itu terjadi, tetapi tidak fatal. Tidak menyebabkan sampai meninggal. Jadi ini sebabnya makanya sila itu harus dijaga dengan baik. Kemudian, nah ini yang menarik. Mengambil sila menghindari perbuatan seksual yang salah atau asusila. Contoh perbuatan adalah PSK, pekerja seks komersil. Perselingkuhan, berhubungan seksual dengan suami atau istri orang lain, atau dengan orang yang masih dalam tanggungan keluarga. Kemudian pemerkosaan atau pemaksaan. Ini terkondisi melanggar sila ketiga yang akan berakibat berkelamin ganda atau tidak sempurna. Belum lama saya ketemu dengan seorang klien. Beliau itu penampilannya laki-laki, tapi sebenarnya wanita dan dia bilang dia terjebak di dalam badan perempuan. Tapi dia potong rambutnya pendek, bajunya berpakaian seperti laki-laki. Dan ternyata memang di kehidupan lampaunya itu dia seorang raja yang mempunyai banyak sekali istri. Nah itu dia. Dan suka memaksa hubungan seksual. Nah itu makanya kenapa dia jadi seperti itu. Kemudian kecenderungan suka dengan sejenis juga bisa mengakibatkan hal ini. Kemudian diselingkuhi dalam kehidupannya. Dan dia bilang, saya ini tidak berhasil dalam cinta karena selalu diselingkuhi orang. Itu sebelum diketahui bahwa dia adalah seorang raja dengan punya begitu banyak selir. Kemudian penyakit kotor dia tidak cerita dan sulit jodoh itu betul. Karena mau jadi sama orang itu nggak jadi-jadi. Tetapi bro dan sis tidak hanya melanggar sila ketiga, kalau sulit jodoh yang nanti akan saya jelaskan. Nah sila keempat ini adalah menghindari kebohongan, memecah belah ucapan kasar. Apa contoh perbuatan? Suka gosip, makin digosok makin sip gitu ya. Kemudian suka fitnah orang, pemarah, pembohong, suka adu domba atau memecah belah,
ucapannya kasar, suka memaki, menghina orang, menipu. Nah, ini akibat yang dialami adalah tidak dipercaya, sering difitnah atau dimarahi orang, kemudian dia bisa dibenci, mulutnya bau dan buruk rupa, bicaranya tidak jelas atau sengau, dan bisa lahir di alam rendah. Jadi kalau bro dan sis yang udah cakep, udah cantik dan ganteng, jangan suka marah-marah. Karena ada di dalam Majjhima Nikaya 135, Culakkama Vibhanga Sutta. Di situ disebutkan bahwa di kehidupan mendatang kalau seseorang suka marah, mukanya bisa jadi jelek. Tapi bro dan sis, saya sudah pernah buktikan, nggak usah tunggu di kehidupan mendatang. Saya pernah lagi marah-marah emosi, terus saya ngaca. Nggak sengaja ngaca sih kayaknya waktu itu ya. Lagi ke toilet gitu mau terus saya ngeliat ya ampun mukanya jelek banget gitu, dan itu udah kelihatan di kehidupan ini, nggak mesti nunggu di kehidupan mendatang ya. Jadi sayang kalau muka udah cantik udah ganteng, jangan suka marah-marah, karena marah-marah itu akan menimbulkan banyak masalah, mudah stres, kemudian bisa jadi darah tinggi, kemudian bisa jadi stroke, kemudian bisa jadi sakit jantung. Nah, itu rentetannya. Jadi janganlah melanggar sila keempat ini. Ya, berusaha selalu untuk jaga. Saya punya contoh kasus. Seorang ibu, beliau ini Buddhis. Dan dia bilang, Bu, karma itu tidak adil. Saya bilang, sis jangan ngomong begitu. Saya sudah buktikan karma itu 1.000.000% adil. Nggak ada yang bilang nggak adil. Nanti kita buktikan. Kenapa masalahnya? Saya itu ya dari muda sampai tua selalu difitnah orang, dibenci orang. Padahal saya nggak pernah jahatin orang. Kemudian mulutnya memang bau. Dan saya bilang, yuk kita cari tahu kenapa penyebabnya. Dan ternyata dia melihat dia itu terlahir sebagai, ini seorang ibu ya, dulunya jadi laki-laki, jadi petani. Saya suka mikir kalau di dalam session, kenapa petani bisa mengakibatkan seperti ini? Oke, dia kerjanya mencangkul, di India itu menjual hasil panennya, kemudian dia kerjakan itu sendiri. Kemudian dia pulang. Saat dia pulang, itu rumahnya banyak perempuan, dan mereka itu menyanyi, menari, dan lain-lain. Begitu dia pulang, dia maki-maki semua anggota keluarganya. Kalian enak-enak ya, aku capek bekerja dan kalian cuma nyanyi-nyanyi dan makan-makan. Setiap hari ngomel-ngomel terus. Dan ternyata orang yang ada di dalam keluarga dia itu kebanyakan adalah mertuanya, ada iparnya, ada adik-adiknya, ada orang tuanya. Jadi semuanya itu kumpul di situ yang dia maki-maki itu. Ya di kehidupan sekarang dia mengalami akibat dari perbuatannya dia itu, yaitu sering dimarahi, difitnah pula, dibenci, dan mulutnya memang bau. Dan ibu ini memang tidak cantik. Jadi makanya kenapa kita harus berhati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran sila ini, ya. Kemudian sila yang kelima, mengambil sila dari penggunaan narkoba dan alkohol. Kalau seseorang bekerja di pemerintahan sebagai raja, jenderal, menteri, atau prajurit, seringkali mereka tidak menyukai pekerjaan itu. Jadi mereka suka minum-minum, mabok-mabok, karena profesi itu mereka tidak mau. Tetapi zaman dulu tidak ada pilihan seringkali. Jadi mereka terpaksa ikut perang untuk rajanya. Ada yang bilang bisa minum alkohol itu bergengsi loh katanya, kesombongan status. Sama sekali tidak bro dan sis. Kenapa? Karena akibat dari ini akan menjadi pelupa. Ada tuh kemarin klien saya, dia bilang, Bu saya ini mudah pelupa, tapi bukan ke sana yang kita cari. Tapi ternyata di kehidupan lampaunya dia suka mabuk-mabukan, suka minum alkohol. Saya kasih lihat lembaran ini. Jadi saya bilang inilah akibat dari minum alkohol, yaitu bisa menyebabkan jadi pelupa. Dan bisa bodoh atau bebal, bisa kecanduan kembali, mungkin idiot, bisa melanggar sila lainnya. Dan terlahir di alam rendah. Apa maksudnya bisa melanggar sila lainnya?
Di beberapa tahun yang lalu ya Bro dan Sis, ada kejadian di Jakarta itu Avanza atau Xenia Mall. Orang itu habis pesta narkoba, dia melanggar sila pertama membunuh 9 atau seberapa orang gitu. Jadi sila pertama dia langgar karena dia menggunakan narkoba. Kemudian sila kedua, mobil itu yang dia pakai bukan punya dia, tapi mobil curian. Kemudian sila ketiga, saya tidak tahu dia langgar apa enggak, tapi sila keempat dia langgar karena itu mobil dia bohong sama polisi. Jadi banyak sekali sila yang dilanggar kalau kita menggunakan narkoba dan alkohol. Bro dan sis hati-hati, ada teman misalnya yang menawarkan, ini enak loh, bisa bikin kita ini happy. Jangan percaya. Happy itu kita bisa lakukan dalam meditasi, ya. Jadi happy itu kita bisa lakukan karena kita berbuat baik. Jadi jangan percaya Inex atau apa yang narkoba-narkoba itu. Kalau ada orang yang menawarkan, jangan pernah mau karena itu merusak masa depan, ya. Jadi bro dan sis harus hati-hati. Kelihatannya baik dikasih pertama, nanti udah-udahnya kita udah kecanduan, maka dia bisa terus-menerus kita pengen seperti sakau gitu ya. Dan sebenarnya sila kelima ini menghindari sesuatu yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Game pun termasuk bisa menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Kenapa? Kalau kita main game terlalu intens, bunuh-bunuhan. Di dalam game itu, kalau kita ada game yang membunuh, maka kita membuat bibit pembunuhan di dalam pikiran kita. Yang ada apa? Kita jadi kasar. Coba kalau bro dan sis lagi main game misalnya. Kemudian melihat mama itu panggil atau papa panggil. Lalu kita akan jadi marah-marah. Karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan bibit kebencian dari pembunuhan itu. Makanya harus hati-hati dengan main games. Mainlah games yang fun, yang lucu, yang bisa bikin kita ketawa, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan merampas sesuatu, ya. Jadi harus waspada. Nah, ini pertanyaan. Ini hasil menjaga sila dengan baik, yaitu tidurnya bisa nyenyak dan tenang. Enak banget nih kalau kita bisa jaga sila, bro dan sis. Tidurnya tuh pelor, nempel di bantal langsung hilang, molor. Ya, jadi itu yang terjadi pada kami yang menjaga sila. Kemudian terlindung dari bahaya atau malapetaka. Saya sudah berkali-kali mengalami pada saat saya sedang travel pergi keluar kota untuk pekerjaan saya melakukan regresi hipnoterapi. Saat ke Manado, gunung seputar itu batuk-batuk sampai ada gempa bumi. Saat di Medan, Gunung Sinabung pula ada letupan. Saat ke Jogja, lagi ke Borobudur, Gunung Merapi juga batuk-batuk. Saat mau retret di Bali, Gunung Agung itu juga sedang memuntahkan lahar. Tetapi karena kita menjaga sila, maka kita tidak akan mengalami terjadi malapetaka kepada diri kita. Kalau terjadi malapetaka, maka saya sudah tidak ada di sini. Jadi kemanapun kita pergi pasti kita aman, tidak akan bahaya. Ya. Kemudian kita terlahir di alam bahagia, paling tidak menjadi manusia dalam keadaan yang baik. Kemudian pikiran, kata-kata, perbuatan kita mudah menjadi tenang dan baik. Kita menyenangkan, dipercaya orang. Lalu hidup dalam kedamaian, nyaman, dan tidak kekurangan. Kemudian kita memiliki keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, berpengetahuan luas, dan berpandangan benar. Ya, jadi ini adalah hasil dari menjaga sila kita dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan, apakah berjudi atau berhutang melanggar sila? Ada yang mau jawab? Apakah berjudi atau berhutang melanggar sila? Biar nanti kalau mau dijawab ya, ini mungkin bisa jadi kuis nih.
Kemudian apakah berjanji melanggar sila? Yang ini saya harus jawab karena ini ada hubungannya dengan yang orang-orang yang jomblo. Yang jomblo itu artinya belum dapat pasangan, kita mau sama orang, orang nggak mau sama kita. Terus kemudian orang itu mau sama kita tapi kitanya nggak mau sama dia. Itu biasanya karena ada janji di kehidupan lampau. Patternnya nggak lari, selalu begitu. Ya, jadi biasanya saya sarankan boleh pergi ke depan altar Buddha, kemudian kalian bernamaskara 3 kali, kemudian kalian itu mengucapkan saya melepaskan semua janji-janji yang pernah saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Jadi bisa lakukan itu. Sehingga kenapa saat kita melepaskan janji itu, maka kita mengkat. Karena kalau enggak kita tuh seperti nungguin. Mau sama orang kok kayaknya enggak pas melulu. Nah ini udah banyak kejadian. Sudah puluhan mungkin ya klien saya yang seperti itu. Nah jadi ada caranya. Nah bagaimana kita bisa bebas dari, yaitu kalau kita rajin berdana. Dana ini semua udah tahu lah ya, rajin memberi lewat pikiran, perbuatan, dan ucapan. Seperti hari ini kita berdana, dana sharing dhamma. Kemudian menjaga sila dengan baik. Nah, lalu meditasi atau bawana. Nah, ini kita bisa dengan melakukan 3 hal ini, maka kita bisa terbebas dari samsara, bro dan sis. Nah, ini pertanyaannya, apakah bawana atau meditasi bisa setiap saat? Bisa. Ya. Jadi bisanya ini kita bisa membawa objek kita dalam keseharian kita. Misalnya kalau yang kami ajarkan kan memancarkan cinta kasih. Kita bisa pancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di seputar kita, kepada keluarga kita, teman kita, makhluk-makhluk yang ada di seputar kita. Seperti itu. Jadi bisa setiap saat. Dan sambil senyum. Karena kalau mau pakai meta, mau pakai cinta kasih itu harus senyum. Katalisnya adalah senyum. Kemudian bagaimana mengetahui cara teknik meditasi yang paling cocok untuk kita? Adalah yang bisa mengubah karakter kita. Saya itu dulu dipanggil sebagai Spitfire. Nah, yang artinya api yang mudah meletup. Jadi saya itu sangat mudah marah dulunya. Nah, ini mengubah dari teknik yang saya dalami dari Bante Wimalaramsi Mahatera. Beliau itu ada teknik meditasi yang luar biasa yang bisa mengubah kita dan bisa membuat pandangan kita berubah dan kita mengerti paticca samuppada dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, gimana kalau tidak meditasi, bro dan sis? Ya, nah ini yang saya mau jelaskan. Ini adalah 31 alam kehidupan. Di bagian ini ada bagian manusia. Jadi di bagian bawah, bagian pink yang paling bawah itu adalah alam manusia, yaitu alam kita di sini. Kalau kita rajin berdana dan menjaga sila, maka kita bisa naik ke alam dewa dan alam-alam Brahma. Tapi kalau kita pelit, kita melanggar sila, maka bisa jatuh ke alam-alam menderita. Nah, ini yang saya mau tanya sama bro dan sis. Pikirkan ya, kalau kita contoh deh, siapa yang ini misalnya ada di sini yang tidak, saya nggak mau meditasi sis Brand. Saya cuma mau berdana, saya cuma mau jaga sila. Boleh, bagus. Nanti naik ke atas alam dewa, bisa jadi dewa, bisa jadi Brahma. Tapi di sini tidak abadi, bro dan sis. Saat karmanya sudah expired, sudah selesai, maka bisa jatuh sampai bisa jatuh ke alam menderita. Kalau nih kalian belum mencapai tingkat kesucian, udah dari dewa jadi manusia lagi, kemudian dari manusia ini membunuh atau melanggar sila, jatuh lagi ke alam-alam menderita. Seperti itu, makanya kita putar-putar di samsara. Begitu ya. Nah, sekarang saya mau menggugah pikiran kalian. Jangan pikir saya meditasi nanti saat saya sudah tua.
telat. Kita dari mana tahu dia kita bisa panjang umur, mana tahu kita nanti malah meninggal. Kan itu bisa terjadi, ya. Nah, seandainya nih kalian hanya mau berdana dan menjaga sila, naik ke atas alam. Contoh, masuk ke dalam alam Tawatimsa misalnya, atau alam Tusita, atau Catu Maharajika. Di situ waktunya lama tuh bro dan sis, 10.000 tahun. Dan saat karmanya expired di sana, karma baiknya habis berbuah, sudah selesai, kalian turun lagi nih ke alam manusia dan kalian melanggar sila. Jatuh lagi ke alam menderita dan saat itu tidak ada ajaran Dhamma. Ya, jadi kalau menurut saya yang urgent sekarang ini adalah kehidupan sekarang ini. Waktunya kita berjuang, bermeditasi supaya kita bisa keluar dari samsara. Itu bagaimana kita bisa how to be free-nya itu ini maksudnya. Bagaimana kita bisa terbebas dari samsara. Ya, itulah. Nah, kalau yang mau mendengarkan sharing dhamma saya itu ada di YouTube dan Imokre. Cari aja channel saya, banyak sekali sharing dhamma juga. Yang menarik adalah tentang karma dan sila juga dana sila bawana. Ya, jadi bisa cari di YouTube. Dan ini adalah website saya, hypnosisforhealing.com. Ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya. Dan kalau mau appointment ya bisa mencatat nomor ini, Stephanie di 0896 9675 7322 atau dengan saya di 0816 764 510. Jadi sharingnya saya selesaikan sampai di sini. Silakan bro dan sis kalau ada yang mau bertanya. Saya sengaja percepat supaya lebih banyak waktu untuk bertanya. Oke, silakan. Terima kasih Bu Brenda telah menyampaikan materi yang luar biasa. Kesimpulannya, walaupun kita belum pernah datang atau mempelajari sesuatu itu, tetapi kita bisa mengetahuinya dikarenakan memori-memori dari masa lalu. Bukan hanya memori, tetapi kemiripan wajah, talenta, dan juga sikap itu bisa dikarenakan kehidupan kita dari masa lalu. Betul. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi kuis. Kami akan membagikan pertanyaan kuis dan kalian harus menjawab dengan cepat di kolom chat dalam hitungan 1 sampai 3. Ada hadiahnya, Sis? Ada, Ibu. Panggil saya Sis Brenda aja, saya lebih akrab dipanggil Sis Brenda. Baiklah, untuk soal pertama, apakah pengertian dari anicca? Dalam hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hebat semua. Ya, sudah ada yang benar. Jawaban dari Koryu Malvin. Yang pertama, ketidakkekalan. Next, soal selanjutnya. Sila pertama Pancasila Buddhis mengajarkan kita untuk 1, 2, 3. Bisa ditampilin jawabannya? Jawaban yang benar adalah jawaban Ko Erik, menghindari pembunuhan. Oke, pertanyaan ketiga. Hidup dalam kedamaian merupakan salah satu hasil dari dalam hitungan 1 sampai 3
1, 2, 3. Oke, bisa ditampilin jawabannya. Jawaban dari saudara Andri benar. Selamat kepada saudara Andri. Selamat ya kepada para pemenang. Untuk para pemenang nanti akan kami hubungi oleh panitia. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh diketikkan di kolom chat. Nanti Sis Marcella yang bacakan ya, saya tinggal jawab ya Sis. Iya Sis. Ini ada pertanyaan dari C. Liliani. Apakah suatu keluarga yang bernasib sama seperti papanya, hidupnya sering diasingkan keluarga, sering ditipu dan sudah berusaha tapi masih tidak berubah-berubah. Mama juga sering digunakan tenaganya oleh orang lain sejak kecil dan hidupnya tidak berubah-berubah. Apakah anaknya juga akan bernasib sama dengan orang tuanya? Apakah nasib orang tua yang seperti itu adalah bentuk karma buruk dari masa lampau? Terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Brenda. Iya, jawaban pertama, apakah anaknya juga akan bernasib sama dengan orang tuanya? Karma orang tua tidak menurun, bro dan sis. Kita ingat ya di dalam Abhinha Pacawa Kitaba itu di situ, aku adalah pemilik karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Jadi tidak ada yang menurun. Buddha tidak mengatakan seperti itu dan memang tidak ada karma yang menurun. Yang ada hanyalah karma kelompok. Karma kelompok itu kalau misalnya satu keluarga itu mengalami hal yang sama, contoh, mengalami kebakaran misalnya. Kan kalau rumahnya kebakaran kan semuanya terdampak. Papa, mama, anak-anak. Dan kenapa bisa begitu? Ini namanya karma kelompok, bukan karma keturunan. Misalnya di kehidupan lampaunya mereka itu bersama-sama, ini pernah terjadi dalam session saya. Kenapa mereka itu udah beberapa kali mengalami kebakaran katanya. Satu keluarga, jadi satu rumah kebakaran, pindah lagi rumah lain, kebakaran lagi, pindah lagi, kebakaran lagi. Kenapa begitu terus? Dan kita cari kenapa penyebabnya. Ternyata di kehidupan lampaunya mereka itu bersama-sama menjadi prajurit yang suka perang dan suka membakari desa-desa, rumah-rumah orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan karma kelompok. Jadi tidak ada karma menurun, bro dan sis. Ya, jadi itu jawaban pertama. Apakah nasib orang tua yang seperti itu adalah bentuk karma buruk dari masa lampau? Ya jelas. Karena tidak ada sesuatu terjadi kebetulan kepada kita. Ada sebab, ada akibat. Ada yang ditabur, sekarang dituai. Hukum karma itu 1 juta, 10 juta % adil, bro dan sis. Tidak ada karma yang tertukar. Jadi makanya kita harus berhati-hati dengan sila. Karena sila itu bisa mengakibatkan karma kalau kita melanggar sila. Ya, jadi itu yang tadi saya sudah jelaskan. Silakan Sis Marcella, ada lagi pertanyaan lain? Baiklah, pertanyaan dari Andri. Apakah dengan hipnoterapi bisa menghilangkan trauma dari masa lampau atau membantu mengikis karma buruk yang diterima di kehidupan ini? Dipersilakan kepada Ibu Brenda. Menghilangkan trauma iya,
Karena saya itu menggali memori orang, apa yang menjadi penyebab traumanya. Misalnya, kalau dia, karena memori kita ini terekam di dalam 5 kelompok kehidupan atau pancakanda, di dalam badan, bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran itu menyimpan semua memori. Dari sana, kita menggali apa yang jadi penyebabnya nih, kenapa ada trauma tertentu, misalnya kayak tadi kebakaran ya. Orang kebakaran itu bisa trauma, bisa takut api. Padahal api itu bisa jadi 2 hal. Yang satu baik, satunya ya tidak baik. Baiknya kita bisa masak dengan api. Tidak baiknya ya itu bisa kebakaran kalau kita tidak waspada. Nah, itu jadi memang bisa menghilangkan trauma dari masa lampau. Membantu mengikis karma buruk yang diterima di kehidupan ini. Yang saya lakukan untuk membantu mengikis karma buruk adalah melakukan meditasi. Jadi orang-orang yang datang ke saya itu saya ajarkan untuk melakukan meditasi, terutama meditasi pemaafan untuk melepaskan luka-luka batin, sehingga luka-luka batin ini, contoh, benci sama si orang tua. Padahal nggak boleh benci, udah tahu ya. Dan itu bisa menimbulkan karma buruk kalau kita kurang ajar, kita berkata kasar kepada orang tua kita, berbuat tidak baik kepada orang tua kita, banting-banting barang, timpukin mereka. Itu perbuatan buruk. Apalagi kalau sampai membunuh, itu gak ada ampunnya ke alam awici. Neraka yang paling dalam dan paling lama. Gak bisa keluar dari situ, bro dan sis. Jadi harus hati-hati. Nah, itulah makanya kenapa kita mesti memaafkan. Karena kita mengerti dulu kenapa mengalami misalnya diperlakukan tidak adil oleh orang tua kita. Karena kita juga memperlakukan mereka seperti itu dulu. Yang kembali lagi sama kita. Jadi seperti itu memang. Jadi kita makanya kalau kita sedang dalam masalah, kita lakukan pemaafan. Itu yang biasanya kami ajarkan. Ya, oke, silakan sis. Baiklah, terima kasih Ibu Brenda atas jawabannya. Apakah Saudara Andri cukup jelas dengan jawabannya? Oke, pertanyaan ketiga dari Saudara Matias Gunanto. Apakah contoh-contoh reinkarnasi orang besar yang disampaikan tadi seperti Michael Jackson, Barack Obama artinya tidak mengalami kenaikan ke alam dewata sebab waktu di alam dewata cukup panjang, ribuan tahun waktu di bumi. Sementara jeda reinkarnasi dari orang-orang besar tersebut hanya puluhan tahun saja. Kemana perginya kesadaran mereka setelah meninggal? Dipersilakan kepada Ibu Brenda untuk menjawab. Kemungkinan, karena saya belum pernah menggali memori mereka. Jadi saya hanya berspekulasi ya bro. Kemungkinan itu mereka bisa masuk ke alam menderita. Kemungkinan mereka bisa masuk ke dalam alam binatang. Bisa ke neraka, bisa jadi peta, bisa jadi jin. Mungkin saja sebentar masuk Catumahrajika. Karena contoh begini. Kenapa seseorang itu bisa turun, bisa lahir di alam dewa? Hanya karena banyak berdana dan menjaga sila. Jadi bisa. Setelah mereka berdana menjaga sila, tetapi ada karma yang tadi kalau misalnya memang ada kemelekatan tertentu yang menyebabkan dia harus jatuh lagi menjadi manusia atau jadi binatang. Itu bisa. Nah, jadi kalau yang untuk Michael Jackson, Barack Obama, saya tidak bisa menjamin, oh ini yang terjadi pada mereka. Tidak bisa. Karena saya belum pernah menggali memori mereka. Ya, jadi saya tidak bisa konfirmasi. Tetapi kemungkinan itu ada mereka akan jatuh ke alam-alam menderita sementara atau alam dewa tingkat pertama yaitu Catumahrajika yang kita kenal dengan Seta Tianwang alam itu ya.
Jadi masuk ke sana. Oke, silakan pertanyaan lainnya, Sis. Terima kasih kepada Ibu Brenda telah menjawab pertanyaannya. Apakah Pak Matias Gunanto puas dengan jawabannya atau cukup gitu? Cukup, terima kasih. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Cory Malvin. Apakah kehidupan yang sering bermalas-malasan ada hubungannya dengan kehidupan lampau? Dipersilakan kepada Ibu Brenda. Bisa. Tetapi bisa juga datang dari kehidupan ini karena lingkungannya memang malas. Jadi tergantung. Kalau saya pernah mendapatkan klien seperti ini. Jadi seorang laki-laki datang kepada saya, dia bilang, saya pengen tahu Bu, kenapa ya saya ini kalau mau punya sesuatu, saya mesti kerja keras benar. Sampai capek baru bisa dapat. Kenapa ya? Hidup saya itu tidak senyaman adik saya. Adik saya beda sama saya. Tapi kami datang dari orang tua yang sama, kandung sama. Nah, saya gali nih memorinya. Coba apa yang menyebabkan kehidupannya sekarang ini sulit? Dan ternyata dia masuk ke dalam kehidupan di mana dia mendapatkan karma baik. Dia itu terlahir menjadi putra, bukan putra mahkota, tapi putra bangsawan. Di mana papanya itu orang kaya raya. Jadi sebagai putra tunggal, dia itu hidupnya berfoya-foya dan mewah. Jadi kerjanya itu pesta-pesta, makan enak, main perempuan, minum-minum, pokoknya sila itu dilanggar semuanya. Terus kemudian apa yang terjadi? Saya tanya, setelah kehidupan itu jadi apa? Masuk di alam mana? Dan dia lihat dia menjadi seekor ayam yang sedang mengais-ngais tanah untuk makan. Makanya kalau bro dan sis sudah mempunyai kehidupan yang sangat bagus, bersyukur orang tua memberikan fasilitas. Jangan melakukan foya-foya. Ya, karena foya-foya itu bisa mengkondisikan lahir di alam rendah. Itu jadi ayam yang mesti ngais-ngais untuk makanan. Dan kehidupan jadi manusia ini sulit katanya. Harus berusaha berjuang keras. Nah seperti itu. Jadi malas-malasan bisa datang dari kehidupan lampau. Orang ini juga kurang punya motivasi gitu. Ya itu terbawa dari sana. Hidupnya terlalu nyaman, terlalu mewah. Dan dengan gampangnya dia mendapatkan hal-hal yang dia mau. Jadi jangan, kalau kita sudah malas berusaha berjuang dalam kehidupan ini, mengubah diri kita supaya jadi rajin. Karena malas itu nggak ada obatnya. Malu harus datang dari diri kita sendiri. Bahwa kita mau berjuang, memperbaiki karma kita supaya kita tidak menjadi babi, kita tidak menjadi ayam, seperti itu. Ya, oke, silakan sis. Masih ada pertanyaan lainnya? Terima kasih Bu Brenda atas jawabannya. Apakah Cory Malvin cukup jelas dengan jawabannya? Baiklah. Ada pertanyaan dari Ko Ekasip Pratna Gajah. Apakah kita dapat mengetahui kehidupan kita masa lalu yang sudah pernah kita lalui untuk membayar di masa sekarang? Dipersilakan kepada Ibu Brenda untuk menjawab. Ya, tentunya saya menggalinya dengan hipnosis, dengan hipnoterapi. Jadi tentunya kita bisa mengetahui yang sudah pernah kita lalui untuk membayar. Yaitu karena ada hubungannya dengan karma. Biasanya memang orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti yang tadi saya sudah paparkan di awal tentang pelanggaran-pelanggaran sila itu, maka bisa terbawa. Oh ya, saya tadi lupa memberikan contoh kasus seorang yang menjaga sila dengan baik. Saya tuh nggak pernah boleh menyebutkan nama orang yang pernah datang kepada saya. Jadi saya mau cerita pada saat tadi ya tentang menjaga sila dengan baik. Ada seorang wanita cantik datang kepada saya berapa tahun yang lalu, dan saya ini nyeplos. Waktu saya menyapa beliau, saya nyeplos.
Aduh cantik sekali Mbak, harusnya jadi artis. Iya Bu, saya memang artis katanya. Aduh saya malu loh pada saat itu, karena saya tidak suka nonton film bahasa Indonesia waktu itu. Dia bilang dia artis, dan Mbak saya kenalin dia. Terus udah di dalam, pada saat saya ngobrol berdua, dia bilang begini, Bu Brenda, saya kepengen tahu apa yang pernah saya lakukan dulu, karena saya dengar Ibu bisa menggali memori saya, sehingga dalam kehidupan ini saya tuh semuanya berjalan lancar dan bagus. Punya orang tua, keluarga yang menyayangi dia sebelum menikah. Tidak ada masalah. Punya suami, anak-anak, mertua, ipar, semua yang sayang sama dia. Punya usaha yang sukses. Justru, dan Ibu tadi bilang bahwa saya cantik. Jadi saya pengen tahu, apa sih yang pernah saya lakukan sehingga saya ini bernasib sangat baik. Yang Maha Kuasa begitu sayang sama dia, itu karena agamanya bukan Buddhis. Jadi yang Maha Kuasa itu begitu sayang kepada saya sehingga saya ini mendapatkan berkah luar biasa. Sedangkan adik saya, ini kami lahir kandung, tapi adik dan kakak saya tidak mengalami nasib sebaik saya. Di keluarga kami ya ada papi saya kurang suka sama dia, mami saya nggak suka sama ini. Dia juga dibenci sama iparnya, dibenci sama mertuanya. Ada yang begitu. Kenapa kami ini adik beradik tetapi tidak sama nasibnya? Apa yang tidak benar katanya? Nah, saya gali memorinya beliau. Ternyata di kehidupan lampau beliau itu jadi dewi. Dan ada ciri-ciri ya yang terjadi kalau seseorang itu pernah jadi dewi. Jadi sebelum jadi dewi, apa kehidupannya? Tarik lagi mundur, karena saya nggak puas kalau cuma masuk ke alam dewa. Kemudian tarik lagi mundur, ternyata dia itu menjadi seorang suster di kehidupan lampaunya, yang bukan orang Buddhis pula. Nah ini menjelaskan bahwa bukan orang Buddhis bisa jadi dewa, kalau dia menjaga sila dan berdana. Ya karena dia suster, dia banyak memberi. Kerjanya itu memberi, memberi, dan memberi di kehidupan sebelum jadi dewi itu. Nah, jadi dia banyak berdana. Kemudian saya tanya, dalam kehidupan itu apakah ada pembunuhan? Ditelusuri tidak ada. Apakah ada mengambil barang orang? Telusuri tidak ada. Apakah ada perbuatan asusila? Lah dia suster, lah tidak berhubungan jadinya, berhubungan seks. Kemudian ditanya lagi, apakah ada suka gosip, suka ngomong kasar, memecah belah, bohong? Tidak ada. Karena apa yang dia katakan itu selalu benar. Dan saya bertanya, apakah di situ ada minum-minum alkohol atau ada judi atau ada penggunaan apa sih namanya, bukan narkoba ya zaman dulu tuh yang suka bikin mabok-mabok tuh kayak madat gitu ya. Tidak ada. Dan semua sila dijaga jadinya, bro dan sis. Lahir jadi dewi. Kemudian di kehidupan ini setelah selesai saya tanya, apakah dalam kehidupan ini sis ada melakukan, saya sebutkan sila-sila yang tadi. Nggak ada Bu. Saya tuh habis syuting, saya pulang atau saya ke tempat usaha saya. Jadi saya nggak suka gosip sama teman-teman artis lain. Ada orang yang coba-coba mau berselingkuh sama saya tidak tertarik karena saya punya suami yang baik, punya keluarga yang baik. Saya tidak mau merusak nama baik. Dan memang saya sudah bahagia sama keluarga saya katanya. Jadi semua sila itu dia jaga lagi di kehidupan ini, bro dan sis. Bukan Buddhis lah. Ini dia akan menjadi lagi dewi. Dan saya sarankan meditasilah supaya bisa keluar dari samsara. Sayangnya waktu itu beliau belum tertarik karena cuma mau melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi ya itu kan pilihan orang, saya tidak bisa paksa. Tapi sebagai Buddhis saya mau menyarankan kita itu bermeditasi karena guru agung besar kita itu sudah memberikan jalan. Tinggal kita nih yang masih bodoh makanya bisa jadi manusia lagi, yang harus berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa keluar dari samsara. Begitu, ya.
Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Brenda atas jawabannya. Apakah kalau Eka puas dengan jawabannya? Terima kasih Sis Brenda. Apabila Sama-sama, Bro. Apabila ada jodoh saya cari ibu ya ke Jakarta. Sadu. Iya nih lagi pandemi, saya belum boleh keluar kota sama mami saya. Biasanya tuh sebulan sekali pasti saya keluar kota untuk terapi orang di luar kota. Tapi karena sudah sejak Maret tahun lalu, sejak pandemi, saya belum dapat exit permit keluar kota. Ya, saya tertarik. Jadi yang dari luar kota terpaksa harus ke Jakarta. Saya tertarik sekali ke Pekanbaru, kunjungi kami Bu di Permuridis. Oh, sudah pernah saya ke Pekanbaru. Saya pernah membawakan tentang reborn dan born again ini. Mungkin enggak tahu aja ya. Itu waktu itu diundang sama si Xiaoli. Apa nama cetiannya saya lupa. Apa gitu, panjang namanya. Iya di Pekanbaru. Udah 2 atau 3 kali saya ke Pekanbaru. Baik, Bu. Oke, ya silakan lanjutkan Sis. Ini ada pertanyaan dari Ko Erik. Apakah bakat seseorang memang berasal dari kehidupan sebelumnya, atau bisakah bakat baru seseorang dibentuk di kehidupan selanjutnya? Dipersilakan kepada Ibu Brenda untuk menjawab. Passion atau bakat atau kesukaan kita ini, talenta kita seringkali memang berasal dari kehidupan lampau. Yang saya mau kasih pengertian, ada klien-klien saya yang dulunya jadi dokter, sekarang kembali jadi dokter. Saya itu dulunya juga sering jadi dukun, tapi bukan dalam konotasi negatif ya Bro dan Sis ya. Saya itu menjadi, kalau di American Indian itu jadi healer, jadi penyembuh di kehidupan lampau. Pernah juga jadi dokter. Tetapi pada saat saya jadi dokter, saya pernah salah memberikan obat kepada orang sampai orang itu meninggal. Dan saya bersumpah di sana saya tidak akan lagi mau jadi dokter. Nah, sumpah itu mengikat. Di kehidupan sekarang, dari kecil tuh saya senang sekali main dokter-dokteran. Dari kecil, dari usia 3 atau 4 tahun papi saya tuh beli alat. Saya suka sekali main dokter-dokteran. Tetapi waktu saya pikir mungkin saya harus jadi dokter. Tapi waktu SMA saya dapat pelajaran kimia dan fisika, saya enggak bisa. Karena apa? Sumpah di kehidupan lampau saya itu mengkat kemampuan saya untuk menyerap fisika dan kimia. Jadi ya karena kalau fisika dan kimia nggak bisa, sepinter apapun matematika dan lainnya, ya nggak bisa. Harus fisika dan kimianya bagus pula kan untuk jadi dokter. Jadi saya nggak bisa jadi dokter, tapi dokternya itu dalam konotasi yang berbeda, yaitu membantu orang melepaskan beban-beban mereka dari masa-masa lalu. Jadi kalau mereka sudah mengerti, oh mereka pernah selingkuh di kehidupan lampau, sehingga sekarang diselingkuhi. Itu merupakan penyembuhan batin. Jadi mengerti, oh itu terjadi pada saya. Ya sudahlah, saya harus menerima. Itulah yang terjadi. Penyembuhan itulah yang terjadi di dalam diri klien saya. Bukan saya yang menyembuhkan, Bro dan Sis. Tetapi karena orang itu sendiri sudah mengerti, makanya mereka bisa sembuh dengan sendirinya. Karena subconscious dia itu sudah tahu. Subconscious kita ini bodoh banget. Kita tidak bisa membedakan itu dulu, ini sekarang. Yang takut kebakaran itu di kehidupan lampau, takut api itu di kehidupan sekarang. Jadi dibawa-bawa terus. Sampai sudah dibawa mengerti, itu sudah dulu ya, bukan sekarang lagi. Baru bisa melepas rasa takutnya. Seperti itu Bro dan Sis. Ya, jadi kebanyakan itu datang dari masa lampau. Jarang yang ada di kehidupan ini. Tapi misalnya contohnya, zaman dulu kan nggak ada YouTube. Jadi kalau misalnya sekarang orang suka YouTuber, ya karena ikut-ikutan misalnya. Bisa juga itu dibawa bakat itu dibentuk di kehidupan ini. Bisa itu. Ya, suka sharing di Instagram. Saya itu ada IG live saya setiap Senin malam jam 7.
Follow aja brenda.imekre. Besok malam itu saya ada live jam 7 sampai jam 8 dengan narasumber yang berbeda. Nah, itu kan sesuatu yang baru di kehidupan ini, yang di kehidupan lampau itu tidak ada. Jadi bisa dibentuk pula di kehidupan sekarang. Tapi seringkali bakat itu datangnya dari yang lampau. Oke, silakan bro atau sis Marcella mau lanjutkan pertanyaan. By the way, kita sampai jam berapa ya? Sesi tanya jawab sampai jam 4:45, Bu. Oh, oke. Oke, silakan sis. Terima kasih ya sebelumnya Bu atas jawabannya. Apakah Ko Eri cukup jelas dengan jawabannya? Baiklah. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kendrick Go. Bagaimana cara agar menjaga keharmonisan antar karma yang kita alami di kehidupan sekarang dan yang akan datang agar bisa terus baik? Dan apakah kita bisa terus merasakan kebahagiaan dan keharmonisan karma tersebut? Dipersilakan kepada Ibu Brenda. Seperti yang tadi saya bilang, sering membantu orang. Berdana itu tidak hanya dengan uang, bro dan sis. Berdana itu bisa dalam bentuk pikiran yang baik dan positif, tidak pikir negatif. Kemudian kita berdana ucapan kita itu yang baik dan benar, yang mengangkat orang, bukan menjatuhkan orang. Kemudian kita juga mengatakan hal-hal yang benar, jaga sila kita. Walaupun white lie, itu adalah pelanggaran sila. Kan ada orang yang bilang, kalau white lie kecil-kecil mah nggak apa-apa. No, itu tetap lie, tetap pembohongan. Jadi, contoh nih, kalau ada yang punya usaha. Misalnya ya, modal saya ini 100.000. Saya mau jual 150.000. Terus saya bilang, sis Marcella mau beli. Sis Brenda, boleh nggak saya tawar 125? Jangan sis, saya nggak untung. Bohong nggak saya? Bohong kan? Karena ini modalnya 100.000. Tapi saya mau jual 150, ditawar 125, saya bilang nggak untung. Kan bohong. Nah itu nggak boleh. Jadi yang boleh apa? Untuk para pedagang. Kasihlah saya untung sedikit. Nah, sedikit itu kan terserah kita mau berapa. Kasihlah saya untung supaya saya bisa membayari karyawan saya, supaya keluarga saya bisa makan. Ya udah deh saya kurangin 5.000. Boleh dong bilang ngomong begitu. Bukannya bilang nggak untung, karena kalau bilang nggak untung itu bohong. Tidak ada penjual yang tidak untung di mana-mana. Ya, jadi seperti itu harus hati-hati dalam berkata. Nah, kemudian kita berdana telinga saat orang tua kita mau curhat, saat kungkung popo mau cerita apa, kita dengerin. Jangan masuk kiri keluar kanan, kita berikan telinga kita. Jadi itu dana ya, dari perbuatan, dari pikiran, dari ucapan. Kemudian dana misalnya, dana perbuatan lagi ini waktu saya baru ketemu nih, baru pacaran sama suami yang sekarang. Dia itu suka ngantongin, ketemu paku dia kantongin, ketemu plastik dulu kan belum pandemi, dia kantongin. Saya bingung kenapa sih kamu ngantong-ngantongin begitu? Dia bilang ini plastik. Kalau saya tidak ambil dan tidak buang ke tempat sampah, ya orang bisa tergelincir, bisa celaka. Saya cuma mau buang di tempat sampah. Paku saya simpan, saya mau buang di tempat yang tepat. Karena apa? Ini kalau kena ban orang atau kena kaki orang, ini bisa celaka. Sekecil itu loh bro dan sis. Jadi saya itu melihat suami saya ini sangat memberikan contoh yang sangat baik kepada saya. Ada apa gitu di jalan, kan orang Indonesia, mohon maaf ya, di sini dia kaget, jorok katanya, apa juga dibuang di jalan. Kalau di sana kan bersih, jadi dia dulu itu suka minggir. Sekarang kan pandemi udah nggak boleh,
ngambil-ngambil sampah, ngambil-ngambil plastik. Jadi sama dia pakai kaki dipinggirin. Kalau dia ngelihat ada plastik di jalan, dia ambil spend waktu sedikit, dia pinggirin pakai kaki ke samping supaya orang tidak tergelincir. Apalagi kalau orang lagi buru-buru, lari, bisa tergelincir tuh kena plastik. Seperti itu yang kecil-kecil, itu dana perbuatan. Jadi berdana, menjaga sila itu akan membuat keharmonisan karma kita baik di kehidupan sekarang, akan baik di kehidupan mendatang. Itu adalah tumpukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi itu yang bisa kita lakukan, bro dan sis. Seperti halnya kita menabung deposito karma baik kita. Nih misalnya ya, saya kalau di Pekanbaru tuh paling suka makan hutau bihun misalnya. Di Cia makan sama sis waktu itu di sana. Dan begitu saya makan, saya menikmati perbuatan dari karma baik saya, deposito karma baik saya kurang 1, tapi saya mengajak sis itu untuk makan. Saya yang bayar ya next time. Jadi saya tidak mau selalu ditraktir orang. Kenapa? Saya tidak mau deposito karma baik saya habis. Jadi saya tambah gantian. Itu selalu saya begitu. Jadi tidak mau hanya menerima, tapi saya pun harus memberi. Mungkin tidak kepada beliau karena orang baik, banyak orang itu memang baik, kepengen sekali memberi kepada saya. Saya terima, tapi biasanya pula saya membawa sedikit oleh-oleh apapun gitu dari Jakarta yang akan saya berikan kembali kepada mereka karena saya tidak mau karma baik saya habis. Nah, jadi mudah-mudahan bro dan sis bisa menerima bahwa kalau kita diundang orang ya harus gantian. Jadi seperti itu, Sis Yauli udah tahu saya. Mungkin ada yang kenal ya sama Sis Yauli, bisa tanya, Sis Brenda bener nggak sih seperti itu gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Sis Yauli yang ngajak saya makan hutau bihun. Kemarin baru saya dapat reminder nomor 99 apalah whatever. Itu saya masih ada mengingat kebaikan yang diberikan oleh orang. Oke, silakan. Jadi terus melakukan dana, sila, dan bawana. Bawana ini kita bisa pancarkan meta, cinta kasih, supaya wajahnya itu bisa berseri, bisa happy, bisa awet muda. Nggak usah pakai bedak mahal-mahal. Kita kalau melakukan meditasi itu, muka kita bersih dan cerah. Apalagi pakai cinta kasih, welas asih, mudita, joy gitu, gembira, dan UPK tenang seimbang. Seperti itu. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah Kendrick jelas dengan jawabannya? Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Cemeta. Bagaimana pendapat Ibu tentang function dan pelimpahan jasa terhadap para leluhur? Apakah dapat diterima dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkannya? Silakan kepada Ibu Brenda. Function ini adalah melepaskan nyawa. Fang, melepas. Fangsia. Senyawa. Jadi kita melepas nyawa, memberikan nyawa kepada makhluk hidup. Karena, bro dan sis, di mana-mana tidak ada makhluk apapun yang mau meninggal. Walaupun dia di alam menderita. Contoh, seekor kucing, seekor anjing, nggak mau dipotong. Babi nggak mau dipotong. Ayam nggak mau dipotong sebenarnya. Karena mereka takut pada kehilangan kehidupan dia. Walaupun dia tidak tahu bahwa kehidupan mereka itu tidak menyenangkan. Nah, jadi function ini adalah kita memberikan nyawa, tetapi hati-hati. Yang kalau saya sarankan function itu adalah melepas ikan. Ikan itu contoh ya, lele.
Kalau kita tidak lepaskan, dia mungkin bisa jadi pecel lele. Jadi kalau misalnya beli ke pasar 1 kilo, 2 kilo, terus kita bawa makanan pelet dari rumah, terus kita kasih makan dulu di dalam ember, kemudian sudah mereka makan, kita lepas di tempat mereka bisa hidup. Hati-hati, kita harus tahu binatang yang kita lepas ini, daerah yang kita lepas ini apakah sesuai dengan habitat mereka. Jangan salah lepas, ikan laut dilepas ke danau atau ke sungai, lah ya mati, atau sebaliknya. Jadi hati-hati, jadi kita punya kebijaksanaan untuk melepas itu bukan dengan keegoan kita, tapi kita dengan penuh meta, penuh cinta kasih, kepengen memberikan kehidupan kepada mereka. Jadi itu function yang bisa kita lakukan. Atau kita mau melepas jangkrik supaya nggak jadi makanan arwana misalnya. Ya, karena kesian tuh jangkrik dipatahin katanya kalau untuk dikasih makan ke arwana. Saya mau saran janganlah pelihara binatang yang kita harus terkondisi untuk kasih dia makan binatang lain. Kita pun terkena itu karena kita yang beli. Kalau kita patahin itu badannya, kita bisa penyakit, bisa jadi bermasalah di kehidupan mendatang, jadi cacat dan lain-lain. Ya, jadi hati-hati. Tentang pelimpahan jasa, apakah dapat diterima? Begini bro dan sis, yang saya ketahui saat almarhum papa saya meninggal, sebelum papa saya meninggal, saya baca parita cukup panjang. Saya baca parita sambil memegang beliau. Kemudian saya bilang, Papa, karena beliau ikut sembahyang Dewi Kuan Im. Yang beliau tahu adalah Mak Kuan Im. Saya bilang, Papa cari Mak Kuan Im, ikut Mak Kuan Im, ada di tempat bahagia. Jangan pikirkan mami, jangan pikirkan anak-anak lain. Lepas semua. Hidup bahagia, ikut Mak Kuan Im bahagia. Tapi tetap kami lakukan pelimpahan jasa, kami tetap lakukan hal-hal yang baik untuk beliau. Tetap. Apa yang terjadi? Ada satu anggota, kalau saya lihat begini saya tidak bisa lihat, hanya bisa melihat dalam meditasi. Ada satu anggota keluarga yang bisa melihat, beliau itu ada di atas awan, tersenyum, melihat perbuatan-perbuatan baik. Waktu itu, hari itu kita habis sembahyang keberapa ya, saya lupa. Mungkin uci atau seci atau kan kalau di dalam Mahayana itu ada ichi, elci, sanci sampai cici ya. Jadi setiap minggu itu kami sembahyang. Nah itu salah satu anggota keluarga saya yang punya kemampuan itu, dia bilang, ternyata dia itu tersenyum melambaikan tangan katanya. Mukanya itu mudah sekali. Nah itu alam dewa tuh bro dan sis. Jadi itu membuktikan bahwa beliau itu menerima, menikmati perbuatan baik yang kita lakukan kepada beliau. Jadi hanya merasakan kebahagiaan. Jadi kami tak, dan dengan begitu saya tahu papa saya almarhum menerima jasa kebajikan yang kita lakukan. Tetapi dia hanya senang. Dan makanan untuk para dewa ini adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita mau keluarga kita yang sudah jadi dewa ini terus bahagia untuk waktu yang lama, kita lakukan pelimpahan jasa, dilimpahkan jasanya untuk beliau. Tetapi kalau seandainya, kan nggak tahu nih berapa lama tinggal di alam dewa, udah lama nggak kelihatan sebabnya. Saya tidak tahu beliau ada di mana. Jadi tidak terdeteksi lagi karena papi saya sudah 7 tahun tidak ada bersama kami. Saya tidak tahu di mana, tapi kami tetap melakukan pelimpahan jasa karena kami tidak tahu apakah masih ada di alam dewa, apakah sudah turun ke alam menderita, termasuk di alam manusia. Jadi tetap saja kami lakukan pelimpahan jasa sebagai tugas dan kewajiban kami sebagai anak. Jadi nggak peduli apakah beliau terima atau tidak, tapi kami tetap melakukan pelimpahan jasa. Demikian pula pelimpahan jasa yang kami lakukan kepada engkong, emak, om yang sudah meninggal, kakak-kakak ipar saya itu setiap bulan 3 dan bulan 7 ada saya selalu ikut di dalam dana
Patidana di Malang itu ada. Jadi saya selalu melakukan itu kepada semua leluhur. Jadi ada, ya itu diterima atau bagaimana, pokoknya kita melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai penerus. Seperti itu, ya. Demikian ya Sis Meta ya. Terima kasih jawabannya Ibu Brenda. Apakah Cemeta cukup jelas dengan jawabannya? Cukup jelas, terima kasih Bu Brenda. Ya, sama-sama Sis. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Matias Agung Gunanto. Mengapa dalam sesi PLR belum pernah saya melihat ada rekam kehidupan sebelumnya di alam non-manusia, baik alam Dugati ataupun di alam Sugati? Padahal kesadaran itu merekam semua perjalanan roh. Dan saya beragama Katolik, tetapi saya sangat percaya konsep karma dan 31 alam Buddhisme. Saya ingin mendalami meditasi untuk bisa lepas dari siklus karma. Mohon dijelaskan singkat tentang meditasi yang sering disinggung oleh Ibu Brenda. Terima kasih. Silakan Ibu Brenda untuk menjawab. Oke, sebentar saya lagi ketikkan website untuk Bro Matias Agung Gunanto supaya bisa belajar meditasi. Damasuka.org.id. Oke, jadi kenapa dalam sesi PLR? Ya, saya tidak tahu karena saya belum pernah, sepertinya Bro Matias ini bukan klien saya. Jadi kalau mau tahu kita bisa mencari ke alam itu kalau mau. Tapi untuk apa? Yang penting kita keluar dari samsara dalam kehidupan ini. Harusnya ada, karena biasanya setelah saya menggali itu, biasa saya bertanya, di mana alam selanjutnya? Dan itu akan ketahuan. Ada ciri orang lahir dari atas alam manusia, alam dewa, alam Brahma. Ada ciri orang datang dari alam peta, ada ciri orang datang dari alam asura. Jadi itu ciri-ciri itu ada. Dan ada ciri dari orang dari alam binatang. Misalnya kita nggak usah jauh-jauh deh ngelihat perilaku seseorang aja. Kita sudah bisa kurang lebih lah menebak. Bukannya tidak boleh berprasangka, tetapi bisa menebak bahwa oh ini dulunya ini. Bisa seperti itu karena terlihat dari perilaku dia sehari-hari, ya. Kesadaran merekam semua perjalanan kesadaran kita, betul. Oke, agama tidak menjadi masalah, Bro Matias, karena agama ini digunakan untuk saya yakin dan percaya semua sila yang saya sebutkan ini ada di dalam semua agama. Bahkan belum lama saya bertemu dengan seorang klien Muslim yang memberikan ayat-ayat di dalam kitab suci beliau bahwa ada kehidupan lampau, tetapi tidak secara eksplisit dijelaskan bahwa itu kehidupan lampau. Semua agama mengajarkan sama sebenarnya, menjaga sila, berdana, berbuat baik, itu pasti sama, dasarnya itu sama, ya. Nah, mau mendalami meditasi silakan. Silakan Bro Matias pergi ke damasuka.org.id. Di situ ada one day retreat hari Minggu depan. Kami mengadakan one day retreat secara online lewat Zoom seperti ini. Ini sudah kami lakukan sejak bulan Agustus tahun lalu. Memang sudah sejak lama, dari 2012 atau 2012 saya membimbing online retreat. Jadi tidak ketemu sama murid-murid saya, cuma memberikan bahan lewat email, kemudian mereka menjawab kembali lewat email. Sekarang bisa chatting ya dengan WhatsApp, dengan asmennya, dan sejak 2016 saya sudah tidak lagi membimbing online retreat, tapi diberikan kepada para asisten mentor, mereka yang mengajar, dan mereka sudah bisa mengajar. Terkadang kalau sudah masuk ke dalam tahap-tahap meditasi yang dalam, mereka mau bertanya. Nah, inilah yang biasanya saya berikan bimbingan kepada para asmen saya, sehingga mereka bisa memberikan bimbingan dengan lebih tepat. Jadi, orang Katolik bisa nggak mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami? Bisa.
kalau ikutin petunjuk yang diberikan. Kami punya asmen beberapa orang Katolik yang sudah masuk dalam level sakadagami, yaitu kesucian tingkat kedua. Jadi bisa siapapun selama mengikuti alur itu bisa. Jadi tidak menjadi masalah agama itu, ya. Nah, semua orang mempunyai potensi selama mereka sudah punya dasar dari dana yang baik, suka memberi, menjaga sila dengan baik. Ini merupakan fondasi kuat nanti pada saat meditasi, mudah sekali masuk ke dalam. Tapi tidak menjadi masalah kalau melanggar sila, ya kita berusaha mulai menjaga sila sehingga pada saat nanti kita mau melatih batin kita atau pikiran kita ini masuk dalam level-level meditasi yang dalam, kita sudah bisa masuk ke dalam. Jadi dana sila bawana ini merupakan satu paket untuk bisa keluar dari samsara, bro dan sis. Tidak bisa hanya meditasi. Nggak cukup kalau orangnya suka ngerampok, kalau orangnya suka pelit, nggak bisa, nggak cukup. Dasarnya itu tidak kuat. Kokoh sekali kalau ada dana, ada sila, dan orangnya mau meditasi. Wah, ini masuk jalan tol. Ya, oke sis, silakan sis. Cukup jawabannya? Makasih Bu Brenda. Sama-sama Bro Matias. Terima kasih. By the way, panggil saya ini, panggilan kami ini Bro dan Sis di dalam grup Dhamma Sukha, karena guru kami mengajarkan semua orang adalah saudara. Jadi saya panggilnya Bro dan Sis, ya. Baik. Baiklah, terima kasih Sis Brenda atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Winner Wijaya. Apakah suatu keluarga di masa lampau bisa terlahir kembali dalam satu keluarga lagi? Dipersilakan. Jelas bisa, sis. Kenapa bisa lahir kembali bersama-sama? Karena ada perasaan, sayang, kasihan, marah, benci, dendam, sakit hati, sedih. Ini perasaan-perasaan ini akan nyambung lagi di kehidupan mendatang. Nah, kalau kita nggak mau benci sama orang, nggak mau ketemu lagi, jangan amit-amit. Tapi mengikis kebencian itu sampai, makanya kenapa butuh dalam kondisi batin yang namanya UPK, yaitu ketenang seimbangan, di mana kita tidak lagi terpuruk ke dalam perasaan-perasaan yang menyakitkan itu. Jadi kita bisa memaafkan, kita punya cinta kasih, kita punya welas asih, kita punya joy, kegembiraan, dan akhirnya kita punya UPK, yaitu tenang seimbang. Nah, inilah kondisi batin yang kita butuhkan menghadapi semua orang. Jadi tidak ada sayang, kasihan, marah, benci, sakit hati, dendam, sedih, apapun itu. Kita kikis. Begitu kita kikis, jadi perasaan kita bukan yang mati rasa, bukan loh. Jangan salah paham, bukan cuek pula. Cuek itu tidak ada kewaspadaan di dalamnya. Tapi kita punya cinta kasih yang tidak mengarah kepada ego untuk memiliki. Nah, ini ya yang dibilang dengan metta yang sesungguhnya, yaitu cinta kasih yang betul-betul universal. Tidak ada agenda. Saya cuma mau meta punya cinta kasih sama sis Marcella, tapi saya tidak mau punya meta kepada sis siapa misalnya. Nggak boleh, semua orang itu harus dianggap sama. Dengan begitu kita tidak ada kepemilikan, ego kita tidak bermain. Saya sayang sama sis Marcella. Ya sayang tapi meta, bukan ingin memiliki seperti itu. Saya tidak kenal siapa sis, tapi saya bisa pancarkan cinta kasih saya buat sis Marcella. Yang mudah-mudahan sampai. Gitu ya. Oke, pasti terlahir bersama-sama. Nah, gimana supaya kita mau mengkondisikan lahir bersama? Tapi kalau saya sih boleh saran, jangan mengkondisikan. Karena kalau kita mengkondisikan, maka itu akan menjadi janji yang mengikat. Nanti mau masuk, tebus ke dalam tingkat-tingkat kesucian, jadinya keblek. Karena ada janji itu tadi. Jadi janganlah bikin janji bro dan sis, karena janji itu
nanti ya di kehidupan mendatang. Nah ini yang tadi saya bilang, apakah berjanji itu melanggar sila? Janji itu tidak melanggar sila kalau dipenuhi, tapi terkadang kita tidak bisa memenuhi. Misalnya pacaran dan gak bisa kawin karena perbedaan ekonomi, perbedaan suku, perbedaan apa, itu seringkali kasih tak sampai. Lalu janji, nanti ya di kehidupan mendatang kita yang jadi suami istri. Nah itu janji paling celaka. Siapa yang bisa menjamin satu laki lagi, satu perempuan lagi? Bagaimana kalau dua-dua jadi laki-laki dan dua-dua jadi perempuan? Ini yang menjelaskan adanya gay dan lesbian. Ya, jadi jangan berjanji karena janji itu hutang. Tadi yang saya tanya, pertanyaan tadi, apakah judi dan berhutang melanggar sila? Ada yang bisa jawab enggak? Berhutang kalau dibayar tidak melanggar sila, tapi kalau berhutang tidak dibayar itu melanggar sila. Kecuali kalau kita tidak memakai sesuatu tapi kita dianggap tapi kita dianggap berhutang, tapi kita tidak menggunakan, maka kita tidak melanggar sila. Seperti itu. Tapi kalau kita memang berhutang dan kita harus bayar, jadi seperti itu. Ya, judi pun begitu, benar. Judi itu karena lemahnya kewaspadaan yang menyebabkan ketagihan. Dan seringkali kalau berjudi ini, ada contoh di Tangerang, di Sewan, anak bisa membunuh orang tua karena berjudi. Jadi dia itu sudah menghabiskan harta orang tuanya, kemudian karena minta uang lagi untuk judi nggak dikasih, maka dia bunuh orang tuanya. Ini orang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Dalam kehidupan ini dia dipenjara, sudah masuk neraka, ya, dia sudah diikat, dikurung istilahnya. Kemudian nanti meninggal di kehidupan ini, masuk ke neraka Awici yang nggak bisa keluar lagi. Itu neraka Awici, jangan main-main. Gak ada yang bisa keluar dari sana. Itu Dewa Data masih di sana. Sudah 2500 tahun lebih ya. Buddha kan pernah bilang, Dewa Data itu nggak tahu kapan bisa keluar. Jadi sudah lama sekali dan itu sangat menderita. Jadi bro dan sis, jangan pernah membunuh, menyakiti orang tua kita. Jangan pernah menyakiti anggota sangga karena kita tidak tahu apakah anggota sangga itu seorang arahat atau bukan. Kalau beliau seorang arahat, kita pun bisa masuk ke dalam Awici. Jangan pernah mengata-ngatai seorang yang menjalankan kehidupan suci. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi batin mereka. Apakah mereka sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jangan pernah melanggar sila. Melakukan perbuatan salah kepada orang-orang yang bermeditasi. Karena kita tidak tahu sampai di mana batin mereka ini sudah tercerahkan. Apakah mereka sudah bisa masuk ke dalam tingkat-tingkat kesucian. Karena kalau iya, kita bisa melakukan kesalahan besar. Jadi harus hati-hati dalam berkata, berpikir, dan berbuat. Seperti itu. Oke, silakan sudah habis mungkin pertanyaan.